welcome back to my channel Pojok Inggris. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tip dan trik cepat mengerjakan soal TOEFL structure dan kita sudah memasuki strategi ke-9, yaitu menggunakan adjective clause connector dengan benar. Jadi tip dan trik berikutnya untuk lebih cepat mengerjakan soal TOEFL structure adalah dengan menguasai strategi yang ke-9, yaitu memahami penggunaan adjective clause connector dengan benar. Namun sebelum melangkah kepada pembahasan soal-soal, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu pengertian dari adjective clause. Adjective clause adalah subordinate clause atau anak kalimat yang berfungsi sebagai adjective sehingga ia difungsikan seperti adjective pada umumnya. Jadi adjective clause itu adalah subordinate clause, anak kalimat yang difungsikan sebagai adjective. Apa fungsi daripada adjective? Yaitu menjelaskan noun atau pronoun. Jadi adjective itu menjelaskan kata benda atau kata ganti, noun atau pronoun. Adjective clause disebut juga relative pronoun karena ia menggunakan pronoun sebagai penghubung dari dua klausa yang memiliki kesamaan baik dalam subjek maupun dalam objek. Relative pronoun dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan kata yang. Jadi relative pronoun itu di dalam bahasa Indonesia seringkali diartikan atau diterjemah menjadi kata yang. Contoh, saya berterima kasih kepada Dev. Dia telah membantuku. Ini ada dua kalimat. Kalimat pertama, saya berterima kasih kepada Dev. Kalimat kedua, dia telah membantuku. Dari dua kalimat ini bisa digabung menjadi satu kalimat karena ada kesamaan unsur di dua kalimat ini, yaitu kata dia di kalimat kedua itu sama dengan Dev di kalimat pertama, sehingga nanti ketika digabung menjadi satu kalimat maka akan menjadi seperti kalimat di bawah ini. Saya berterima kasih kepada Dev yang telah membantuku. Jadi dianya karena sudah sama dengan Dev, kata dia di kalimat kedua dihapus diganti dengan kata yang. Perhatikan tabel adjective clause connector berikut ini. Ini ada tabel ya. Ada tabel yang menjelaskan tentang adjective clause connector. Adjective clause connector itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada who. Who itu digunakan sebagai pengganti subjek untuk people, subjek manusia. Kemudian whom itu digunakan sebagai pengganti objek, itu juga people. Kemudian which dipakai sebagai pengganti subjek maupun objek yang things, untuk benda selain manusia. Kemudian that ini bisa menggantikan who, whom, which ya, bisa menggantikan yang tiga ini. Hanya saja that itu informal, tidak resmi. Kemudian yang terakhir ada whose atau of which yang dipakai sebagai pengganti kepemilikan, possessive. Mari kita mulai dari yang pertama, yang adjective clause pronoun sebagai subjek ya, yang who maupun yang which. Example, the man has been arrested. He robbed you. Ini ada dua kalimat, ada dua yang sama, saya cetak miring. The man bermakna dia laki-laki itu, has been arrested, telah ditangkap.
He robbed you, dia merampokmu. Ini ada dua yang sama, he dengan the man. Karena ini he sama dengan the man, maka he ini nanti dibuang ya. Dibuang, digantikan dengan connector yang sesuai dengan he. He di sini posisinya sebagai subjek dan berupa subjek people, manusia. Maka ini pronounnya menggunakan who. Nanti ketika digabung menjadi satu, the man who robbed you, ini diselesaikan semua di kalimat keduanya. The man who robbed you has been arrested. Laki-laki yang merampokmu telah ditangkap. Kemudian contoh yang kedua, my close friend rents a car. Teman dekatku menyewa sebuah mobil. It is very expensive. Ini sangat mahal. Ini ada dua yang sama, yaitu kata it merujuk kepada a car. Kebetulan it di sini posisinya menjadi subjek. Hanya saja dia bukan person, bukan people, tapi things. Maka nanti menggunakan yang which. Ketika digabung menjadi satu, my close friends rents a car which is very expensive. Kenapa ada that ini sebagai alternatif saja ya. Ini that sebagai alternatif kalau lupa mau pakai who, mau pakai which atau mau pakai whom, maka alternatifnya menggunakan yang that. Hanya that itu informal, tidak resmi. Berikutnya yang B, adjective clause pronoun sebagai objek verb. Ya, sebagai objek verb itu ada dua, ada yang objeknya berupa people, ada objeknya yang berupa thing. Kalau people pakai whom, kalau things pakai which, sebagaimana di tabel di atas tadi itu. Contoh, Daisy Bates is a well-known civil rights worker. We met her at the convention. Ini ada dua yang sama, yaitu her sama dengan kata Daisy Bates. Her di sini posisinya sebagai objek dari verb met. Karena ia menjadi objek, maka nanti connectornya atau relative pronounnya menggunakan yang objek juga. Karena ini berupa objek people, maka pakai yang whom. Ketika digabung menjadi satu, Daisy Bates whom, kemudian selesaikan ini kalimat keduanya, we met at the convention is well-known civil rights worker. Contoh yang kedua, Amin's neighbor is keeping rabbits. I like them very much. Tetangga Amin memelihara atau sedang memelihara kelinci. I like them very much. Aku menyukainya. Aku sangat menyukainya. Di sini ada yang sama, yaitu them, menyukai atau mereka di kalimat kedua ini sama dengan kata rabbits di kalimat pertama, merujuk ke ini. Karena ini objek them, objek dari like, dan bentuknya berupa things, berupa selain manusia, maka pakai yang which. Sehingga ketika digabung menjadi Amin's neighbor is keeping rabbits which I like very much. Amin's neighbor is keeping rabbits which I like very much. Kemudian yang ketiga, yang C, adjective clause pronoun sebagai object of preposition. Contoh example, he is Rico Ceper, I spoke to him. Him ini menjadi objek dari to, dan him ini sama dengan Rico Ceper ya, sama dengan Rico Ceper. Sehingga nanti menjadi ketika digabung ada dua kemungkinan, bisa menjadi he is Rico Ceper to whom, diganti whom karena sudah objek manusia people, to whom I spoke, atau menjadi he is Rico Ceper whom I spoke to, boleh ya. To-nya ada di belakang boleh, atau to-nya mendahului whom juga boleh. Contoh berikutnya, the letter began
to sleep. I was standing on it. It ini sama dengan ladder, ya, the ladder, sama dengan the ladder. Karena it ini things, ya, berupa selain manusia, maka pakai which. Menjadi dua kemungkinan sama dengan ini karena preposition, object of preposition. The ladder on which I was standing began to slip. Atau menjadi the ladder which I was standing on began to slip. Oke. Contoh berikutnya yang D. Adjective clause pronoun menggantikan possessive, menggantikan kepemilikan. Example. Contoh, Bill has a big company. Bill mempunyai perusahaan yang besar. His mobile is always elegant. HP-nya selalu mewah. His mobile, his ini merujuk kepada Bill yang berupa kata milik. Karena kata milik maka pakai yang whose. Sehingga ketika digabung menjadi Bill whose mobile is always elegant has big company. Contoh yang kedua, I love Indonesia. Saya mencintai Indonesia. Its culture is so amazing. Kebudayaannya begitu menakjubkan. Its ini sama dengan Indonesia dan ini berupa possessive, maka gantikan dengan whose menjadi I love Indonesia whose culture is so amazing. Okay. Contoh yang ketiga, Iwan is hunting unique motorcycle. Iwan sedang memburu sepeda motor yang unik. The lamp of it is big. Lampunya besar, lampunya gede. Ini of menunjukkan kepada kepemilikan, maka bergantikan dengan of which, ya, gantikan dengan of which. Menjadi Iwan is hunting a unique motorcycle, the lamp of which is big. Nah, ini kan it-nya ganti dengan which. Karena of which itu juga possessive, ya. Iwan is hunting unique motorcycle, the lamp of which is big. Sekarang catatan, masuk kepada note. Catatan 1, relative pronoun harus selalu ada di jarak paling dekat dengan antecedent, rujukannya. Ya, jadi relative pronoun itu harus selalu bersamaan dengan rujukannya. Atau noun yang menjadi rujukan di kalimat pertama, tidak boleh dipisah. Nah, contoh. They invite David to have dinner together. His body is thin. Ini yang sama kan his, ya. His ini kepemilikan merujuk kepada his body ini badannya siapa? Itu badannya David. Maka his ini merujuk kepada David. Ini nanti kan posisinya sebagai possessive, maka dia digantikan dengan whose. Kalau sudah digantikan dengan whose, namanya relative pronoun, itu harus selalu berada di jarak paling dekat dengan rujukannya. Rujukannya kan David. Maka nanti menjadi they invite David whose body is thin. Baru ini selesaikan, to have dinner together. Ini benar. Yang salah itu kalau di misal they invite David to have dinner together, diselesaikan semua, whose body is thin. Berarti whose ini tidak merujuk ke David, tapi merujuk kepada together kalau dibuat kalimat seperti nomor ini, seperti ini. Makanya salah. Kenapa? Kenapa salah? Karena relative pronoun itu harus selalu berada dekat dengan rujukannya. Rujukannya kan ini David. Maka yang di sini ini yang menggantikan berupa whose harus dekat dengan David. Maka menjadi they invite David whose body is thin to have dinner together. Catatan yang kedua, ini not to. Diperhatikan not to. Ada kalanya adjective clause tidak menggunakan atau dihubungkan dengan relative pronoun seperti who, whom, which, that, dan whose, tetapi menggunakan atau dihubungkan dengan relative adverb seperti where dan when. Where itu bermakna di mana, when bermakna kapan atau ketika.
Bermakna kapan ya, kalau yang di sini kapan, menunjukkan pada waktu ya, where menunjukkan pada tempat. Where sebagai penjelas dari places. Where itu sebagai penjelas dari places, tempat, menunjukkan tempat, seperti city, lake, dan house. Contoh, I want to see the lake. Di sini ada subjek ya, sorry lupa. I want to see the lake. Saya ingin melihat danau itu. The sea serpent is supposed to live there. Di sini ada kata yang sama ya, there ini maksudnya the lake ya, ada yang sama. Maka di sini ini nanti the lake-nya ini yang sudah pakai there ini diganti dengan kata where, menjadi I want to see the lake where, kemudian ini the sea serpent is supposed to live. Contoh yang kedua, the hall is very wide. They stay there. The hall is very wide. Gedung itu sangat luas. They stay there. Mereka tinggal di sana. There ini sama dengan the hall ya, sama dengan the hall. Maka menjadi the hall where they stay is very wide. Ingat, ini yang sama, maka ini yang diganti dengan where, dan harus selalu dekat dengan ini, menjadi the hall where ini ditulis they stay is very wide. Berikutnya yang when sebagai penjelas dari time, seperti year, day, time, dan century, pokoknya yang menunjukkan pada waktu. Contoh, I still remember the day. Aku masih ingat hari itu. You stared at me then. Kamu melirikku. Then itu maksudnya maknanya on that day, pada hari itu. On that day ini sama dengan the day, maka diganti dengan when. Ketika digabung menjadi satu, I still remember the day when you stared at me. Berikutnya, 7:30 is the time my plane arrives then. Ya, then ini atau at that time sama dengan ini. 7:30 is the time, maka menjadi 7:30 is the time when my plane arrives. Sekarang kita langsung masuk kepada soal ya. Soal dalam TOEFL yang menggunakan adjective clause connector. Ini seperti biasa, ada 3 soal. Yang pertama, ini blank, langsung tiba-tiba ada wrote yang berupa verb. Wrote the operator Babes in Thailand, drawn from the childhood characters of Mother Goose. Ini ada satu verb, ini bukan verb ya, ini bukan verb, tetapi berupa adjective ya, verb 3 yang difungsikan sebagai adjective. Silakan tonton video-video sebelumnya bagaimana verb 3 itu atau past participle difungsikan sebagai adjective. Ketika kita melihat seperti ini, maka langsung kita masuk kepada pilihan Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Di soalnya ini kan langsung ada verb 1. Kalau kita pilih yang Alpha, that was Victor Herbert who, maka di sini akan ada dua connector, that dengan who. Kalau sudah 2 connector, berarti kalimatnya harus 3 kalimat, 3 pasang subjek verb, 3 pasang subjek dan verb. Kalau hanya pilihan yang alpha ini, maka verbnya 1 dan 2, berarti verbnya 2, berarti salah ya, karena verbnya harus 3. Kenapa harus 3? Karena konektornya sudah 2 berupa that dengan who, berarti alpha salah. Kemudian kalau pilihan Bravo, Victor Herbert who wrote the operator Babes in Thailand, maka nanti di sini akan terjadi 1 connector. Kalau 1 connector, maka harus ada 2 kalimat, yaitu 2 verb dengan 2
subjek juga, dua pasang subjek verb, dua kalimat maksudnya. Kalau pilihannya Bravo, ya pilihannya Bravo, ini nanti subjeknya satu, verbnya juga satu, ya subjeknya satu, verbnya juga satu, berarti salah ya. Subjeknya dua nih dengan who-nya, Victor Herbert who, ini dua, tapi verbnya satu, ini salah ya, juga salah. Pilihan yang Charlie, since it was Victor Herbert wrote, ya ini nanti kalau pilihannya seperti ini, yang Charlie since ini connector, ada dua verb yaitu was dengan wrote, tapi subjeknya yang satu berupa it, berarti kalimatnya juga salah. Maka pilihan yang benar adalah yang delta. It was Victor Herbert who wrote the operator babes. Subjek yang pertama yaitu kalimat yang pertama it was, kalimat pertama it was, ini it jadi subjek, was jadi verb, berarti sudah satu kalimat. Kalimat kedua yaitu who wrote, who jadi subjek, wrote jadi verb. Connectornya mana? Who ini. Who selain menjadi connector, dia juga bisa menjadi subjek. Maka pilihan yang benar adalah yang delta. Soal yang nomor 2, the distinguishing feature of fluid in contrast to solid is bla bla bla. Ini sudah ada subjek, the distinguishing feature of fluid in contrast to solid, ini adalah positif karena diapit dengan koma. Ada satu subjek, ada satu verb. Langsung kita lihat kepada jawabannya untuk menemukan yang mana yang benar. Kalau menjawab yang alpha, that deform fluid, ini satu connector. Tetapi kalau sudah that, maka nanti di sini bentuknya sudah bukan seperti ini ya. That a deform fluid yang dibentuk, nah maknanya ini noun ini ya, ini noun. Berarti alpha ini salah ya. Yang Bravo, to deform fluid juga salah. Yang Charlie, ini akan ada dua connector when dengan that, maka harus ada 3 kalimat. Ini tidak cukup untuk disebut sebagai 3 kalimat, maka Charlie salah. Sehingga yang tersisa jawaban yang benar adalah yang delta, menjadi the distinguishing feature of fluid in contrast to solid is the is with which fluid may be deformed. Kalimat yang pertama, the distinguishing feature of fluid in contrast to solid is the is. Kalimat yang kedua, a fluid may be deformed. Konektornya which. Konektornya which. Maka kalimat yang benar, jawaban yang benar adalah yang delta. Yang terakhir, soal nomor 3, the Apollo 11 astronauts bla 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 of the Earth's inhabitant witnessed on the famous first moonwalk on July 20, 1969 were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Kita lihat di sini ada dua verb berupa witnessed dan were. Berarti kalau sudah dua verb, kita tinggal mencari dua subjek dengan satu connector. Subjek yang pertama sudah ada, the Apollo 11 astronauts. Ini udah subjek ke satu. Tinggal cari satu subjek lagi sekaligus dengan connectornya. Kalau kita pilih yang alpha, hanya satu connector, kita butuh satu subjek lagi. Kalau yang Charlie, ini tidak ada connectornya malah. Yang delta ada connector tapi sayang nambah verb. Ya. Kalau yang alpha hanya connector tapi tidak ada subjek lagi, sementara yang kita butuhkan dua subjek. Subjeknya kan masih satu nih. Dua subjek dengan satu konektor maksudnya. Ini masih satu, alpha salah, Charlie juga salah karena tidak ada connector. Delta ada connector tapi sayang nambah verb, ada were. Sementara verbnya sudah lengkap, ini ada dua, witnessed dengan were. Sehingga pilihan yang tersisa hanya yang Bravo, maka Bravo benar. Ya. Yaitu
millions of ini nanti akan menjadi subjeknya ya, akan menjadi subjek juga, millions of ya. Maka jawabannya adalah yang bravo. Itu saja barangkali, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.